Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa husni ma'unatihi tatimmul barakat. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadil khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi dzawin nufusit thairat amma ba'd. Sedayanipun para kiai, khususipun Kepala Kantor Kementerian Agama Bapak Dr. Mustahil, sedaya kanca-kanca ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di pertemuan akhir ngaji Ramadan punika, di samping kita ngaji, saya merasa berkewajiban untuk mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Barangkali di dalam kita membaca diselingi guyon-guyon ada yang kurang etis, zahir dan batin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, pertemuan siang hari ini saya ingin berbagi pemikiran utawa unek-unek kula di dalam rangka ngerawat umat dalam hari raya yang biasa dikenal dengan saling memaafkan. Saya berpikir begini, ngantos kula padosi, jane nyuwun ngapura kalian memberi pangapunten itu sulit mana. Diminta maaf dan memberi maaf itu sulit mana. Sulit memberikan maaf. Meminta maaf dan memberi maaf itu sulit mana. Nah, barangkali kalau kita nanti menemukan di otak-atik sinau ini bisa memberikan penerangan kepada umat kita bahwa pandangan kita kepada umat itu apakah kita ajak untuk meminta maaf atau memberi maaf atau kedua-duanya. Saya tarik-tarik ke keterangan yang lain. Meminta dan memberi itu rupanya sejak lama agama memposisikan memberi itu lebih bagus daripada meminta. Nah, jadi pemberi dengan peminta itu memang lebih bagus memberi. Maka saran ulama bijak, konco-konco kemenak, ampun ngantos disuwun rumiyin kali dua hari, ini langsung maringi mawon. Blonjo-blonjo sebelum diminta itu sudah. Nah, sampai suatu saat nggih kula namung nggih mutolaah sinau saya diskusikan di sini. Tadi malam ini kula mutolaah. Saya terobsesi oleh firman Allah di dalam Al-Quran surah As-Surah ayat 39, 40, 41 dan sekitarnya, bahkan dari 37. Yang ayatnya insya Allah kita sudah paham. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innallaha la yuhibbul zalimin. Nah, pertama kalau mutolaah wonten ing tafsir Munni ini karangan ibu ulama kita Imam Nawawi. Di sana beliau itu persis yang kita ceritakan bahwa memberi maaf itu sangat dianjurkan. Ngantos kula buka-buka tafsir sing biasa mboten ndek pondok niki sing kula buka wonten tafsir Al-Basyir nggih juz 11 kula
Tafsir Al-Basit juz 19 ini di halaman 497. Barangkali nanti di halaman penjenengan. Kulo yakin mesti enggak ada. Karena Al-Maktabah Syamilah mesti enggak ada. Ini seorang ono kan di kitab ini dari zaman saya. Tersana di sini ada keterangan bahwa di ayat itu ada tiga derajat. Satu maqamu adlin, nomor dua maqamu fadlin, dan yang ketiga adalah maqamu dzulmin. Jadi di ayat itu dibagi menjadi maqamu adlin, maqamu atau kalau maqamu adlin, maqamu fadlin, dan maqamu dzulmin. Nah, kenapa memberi maaf itu kok lebih bagus dari meminta maaf? Karena kalau minta maaf itu kewajiban. Orang salah itu wajib meminta maaf. Kalau memberi maaf itu pilihan. Boleh iya, boleh enggak. Ya, sama dengan kita yang lain-lain. Kalau sudah namanya meminta itu lebih mudah daripada memberi. Kalau kita salah, ya kita wajib meminta maaf karena kewajiban mesti ngoyo. Tapi kalau memberi maaf ini bukan wajib. Tapi monggo lah nek kanca mulak kadung kalau itu nyuarapo. Om niku bukan wajib. Lah di mana letaknya? Ini ingat. Saat Gusti Allah dawuh walladzina idza asabahumul baghyu yantasirun. Itu riwayatnya Ibnu Abbas. Niki yaknil mukminin akhrajahumul kufar min Makkah. Jadi riwayatnya orang-orang mukmin yang diusir oleh orang-orang kafir dari Makkah. Wa baghaw alaihim, dan orang-orang kafir ini melanjut ini bahasa Indonesia nih ngomong. Ya melanjuti. Jadi apa dihina atau dia macam-macam. Nah, atau dibully kalau bahasa sekarang. Nah, setelah itu tsumma makkanahumullah fil ardi hina nasaru mimman dzalamahu. Kemudian oleh Allah ditempatkan orang-orang mukmin di suatu tempat yang memungkinkan untuk membalas. Maka ada ayat ini yang tasir. Alladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Nah, makanya pada saat itu diberi peluang untuk menuntut balas itu boleh. Yantasirun itu maka menuntut balas. Jadi kalau disalahi benar-benar itu boleh dan itu wajar. Nah, demikian pula ayat ini diceritakan nazalat fi Abi Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu nggih nate dipisui tiyang di sebelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula nggih boten kebayang nggih sahabat Abu Bakar dipisui. Niku kok iso ngatur irama jan luar biasa. Kita mawon kira-kira ya walaupun jelas berkiblatnya tidak bisa ke Abu Bakar, kita punya posisi di pisui kira-kira gimana? Namun tadi iku yang mawon kira-kira ya muhajir mau dipisui nasu. Nah ini Sayyidina Abu Bakar. Tapi di sini bagaimana? Fasa kata anhu, Sayyidina Abu Bakar ini diam. Diamnya ini ternyata hanya menunggu Rasul. Jadi katanya bales niku sungkan kanjeng. Sungkan kan. Falam matala satamahu iyahu intasara minhu. Setelah agak lama Rasul tidak ada, misuh juga Sayyidina Abu Bakar. Ini makanya Sayyidina Abu Bakar juga dibuat contoh oleh Allah di sini, maka membalas itu boleh. Membalas itu boleh. Kalau ada tiap kampung ya contohnya sing ringan-ringan mawon, lek kita diakali wong 1000, ngakalono 1000.
Lek cara tafsir Jalalain lah ngaten ditabuk situ nggih. Bangsa nabuk asal tabukane sami niku boten dosa. Nek kok angel kok naker tabukan sing salah. Itu enggak apa-apa di sana. Nah, ini contoh. Maka apa yang dilaksanakan sahabat Abu Bakar ini menjadi contoh, yaitu maqamu adlin, menuntut adil. Maka kalau menjenengan di agama biasanya itu menuntut kisos, menuntut adil itu adalah menuntut keadilan. Kemudian diperkuat oleh dawuh wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Nah, yang dimaksud dengan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha itu memang harus persis. Kalau buka-buka yang tafsir Baydhawi ini kan, jadi misalnya kita ini dicelatu wong sak kalimat, balas ini kudu persis sak kalimat. Namun jenenge tafsir mboten cerita kira-kira lek diwisui cara Jawa tiwas cara Durun itu. Nopo niku impan. Karena kalimatnya jelas tidak sama, mesu Jawa, mesu Durun jelas tidak sama. Ini ya contoh kecil. Selingan lelucon. Kalau niku nggak ada derek saking Trigondani kan Madura teles. Terus pindah ke Balearjo. Balearjo ini kampung Jawa. Terus sakit. Terus disambangi kali ibu. Terus ini Mbah Sepuh niku teng ibu niku jangan kali kerangkul nangis. Aku kawan mulai. Coba turut tapi aku kawan mulai nang Trigondani. Aku mau mati nih gini, nopo Mbak, buat dipeduk malaikat Jawa. Kita nggak bisa. Buat dipeduk malaikat Jawa. Jadi orang desa itu mikirnya sampai sesederhana. Mikir oleh sedo neng gona lagi ini malaikatnya. Sampai mulai mikir, kan gue juga mikir sampai lugune wong desa sampai sebegitu. Sampai kawan nih saya tuh dari Balearjo buat dipedok mongkar nakir. Jadi wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha ini adalah dasar bahwa kita membalas itu diperbolehkan. Nah, kemudian di ayat 37-nya ini wonten ayatnya tuh. Wa idza ma ghadibuhu yaghfiru. Ini malah riwayat ayat ini pada saat terjadi pada peristiwa Sayyidina Umar. Kan agama mari contoh kok malah Sayyidina Umar sing didamel contoh. Sayyidina Umar niki dadi nuzilat fi Umar ibn al-Khattab hina syutima di Makkah. Nanti Sayyidina Umar dipisui wong Makkah. Gak kebayang kalau Sayyidina Umar dipisui wong Makkah. Niki lakok nyepuro. Jadi mboten balas belas. Padahal lek kula maca-maca nggih dengan maos ning sarai Aqidatul Awam niku napa nurut dulam. Nek nurut dulam niku jangankan manusia kalau menghadapi Sayyidina Umar, malaikat mungkar nakir yang kata. Nurut dulam dengan kalau maos kan nggih insyaallah biasa maca. Saat mungkar nakir ini bertanya dengan keras, kan langsung diimbangi kalian Sayyidina Umar. Malah ceritanya yang ngerikornya sampai ditampung, dibongkar nakir ditampung. Ngeten gede mungkar. Paling anu mungkar nakir sing ke Arab nih. Ditampung Sayyidina Umar. Loh, kejamnya seperti itu. Kalau mau cari Sayyidina Umar wonten napa Tanwirul Qulub nih. Niku kalau ada orang mabuk, nggih. Konangan Sayyidina Umar niku nggih langsung dibelah di tempat.
dibeli di tempat. Sampai ada peristiwa yang masyhur sekali, ada orang yang membawa minuman keras didekati oleh Sayyidina Umar, saking takutnya akhirnya dia berjanji, asal saya tidak dibunuh, saya akan tobat. Makanya Sayyidina Umar kesini nanti akan saya bilang bukan minuman keras tapi juga. Nanti takut ya teman, nopo itu, ning jero kaosmu, juga Gusti, bukan jadi juga saya. Begitu lah. Makanya dibahas oleh Syekh Muhammad Al-Qurtubi, orang itu takut kepada manusia kalau niatnya baik kepada Allah disembadani. Di masa jenengan bahwa niatnya ikhlas, waktu ajrih datang kepala itu juga diterima. Nah, Sayyidina Umar mengampuni. Sehingga dasar dari Sayyidina Umar ini yang berhasil makomu fadlin, itu makom utama. Jadi dipuisi orang Sayyidina Umar yang dibuat simbol, bahkan yang terjadi di Asbabun Nuzul. Sayyidina Umar yang kejam seperti itu justru tidak menjawab. Sayyidina Abu Bakar yang terkenal sabar niku menjawab. Niki menjadi takkid bagi kita semuanya bahwa memang ada pilihan untuk memberi maaf itu. Jadi tidak memaafkan ya boleh, memberi maaf itu afdol. Memberi maaf itu afdol. Lah niki para hadirin yang barangkali perlu kita pasarkan ke masyarakat kita. Jadi mari kita memberi maaf saja daripada kita makom adil, lebih bagus makom fadil. Yang penting jangan sampai kita itu makom dulmin. Makom dulmin ini adalah membalas yang balasannya itu melebihi apa yang diterima. Jadi balas sing luwih nemen niku sing boten sae. Nah, barangkali nanti motivasi kepada umat kita. Niki ada yang makom fadil ini tidak dibiarkan oleh Allah. Jadi tidak dibiarkan oleh Allah. Maka ayat berikutnya faman afa wa aslaha. Ibnu Abbas dawuh yuridu ba'dal qudrah afa amman dolamahu biyadi wa lisani wa aslaha. Niki penting niki. Jadi yang maksud dengan afa wa aslaha niku bukan berarti kita yang memang kalah. Nek yang kalah niku nyepuro niku mboten nyepuro. Wong panjenengan kalah kate ngelawan ya wedi. Nah, kok gak ngelawan sampean lho, lek aku ngelawan ya cilaka. Kok iso ngono? Tapi kan kali ini wa man afa wa aslah. Yang dimaksud wa man afa niku ba'dal qudrah afa. Jadi setelah dia punya kekuatan maka memaafkan. Nah, setelah memberikan atau menerima atau memperoleh kekuatan maka memaafkan. Itu namanya faman afa wa aslaha. Nah, kulo biasae barangkali menjenengan setuju monggo yang kita kampanyekan ke masyarakat kita itu fa'ajruhu Allah. Di fa'ajruhu Allah. Niki para fa'ajruhu Allah. Kalau ada orang memaafkan tetap wa aslaha itu maka fa'ajruhu Allah, maka pahala itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun niku tema pokok kita cepeng ini. Jadi kita berusaha ayat 41 itu sama sebenarnya walaman tasol ba'dal bihi niki faulaika ma'alim sabil itu maknanya. Sekarang apabila kita aplikasikan kepada kita, kira-kira terus pundi nalikanipun kita sedaya ngadepi iki bisa mandat mari kita bincang-bincang ngomong-ngomong malih. Jadi pada saat kita yang di Kemenang yang sudah kitab sama-sama tahu filosofi sudah banyak kita baca, jika kita dikecewakan orang itu kira-kira milih yang mana? Tentu kita yang milih yang makom fadil. Ngeten nggih setuju nggih kira-kira makom fadil. Ya, kita ambil contoh kasus misalnya kanca-kanca kawula diundang jam 8. Ternyata wis disiplin datang jam 8. Mantene durung ketemu. Terus sing di omah gak mereka.
Materi yang sing dhewe mah ora ngereken manten urung teko. Jan gak disopo belas dadi bakal pandetis dengan nyetel salon mantennya kan acara sudah terus wangsul gak diterno belas. Gak diterno nang mobil, gak diterno nang sepeda. Monggo niki mumpung Pak Eja terakhir dan jawab sing kompak. Kira-kira manten iki kecewa. Ini tenang ini kelas kementerian. Nyoba praktek niki ke praktek kita. apa kok nemen nih? Nah, ya Allah. Niki coba mari kita memilih yang makom fadl. Sing sae niki dalam tatanan pidato nggih, boten tatanan praktek, tatanan pidato. Sing sae kita boten gelo, boten kecewa, tetap memaklumi dan memaafkan dengan keyakinan faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Fa ajruhu ala Allah itu sing kita cari. Pidato. Tatanan pidato. Mela kula sampun ngerem dhisik. Seperti dilatih. Nek sampean dhewe Pak. Yo coba lho. Nek sampean dhewe yo opo iki belajar tatanan pidato butuh sebenarnya. Dan ini banyak sekali sekolah balik dalam rapat, dalam kelompok. Ini bukan sering kita itu dikecewakan oleh situasi. Tapi kalau yakin bahwa kita itu fa'ajruhu 'ala Allah, ya tidak mungkin sia-sia. Pasti nanti di suatu saat ada ijolan yang pengen. Ya walaupun saya tidak tahu juga kalau dalam bahasa tasawuf ngenteni ijolan ini oleh nopo. Setahun ini Nah, kalau kayak tasawuf sing entek-entekan mawon iki kok ibadah njaluk ijol yo oleh ae ngaten. Kalau ini terobsesi dungane waqiah. Dungane waqiah niku kan saja ibadah paling tinggi kan lari Allah. Nah, jadi ibadah kepingin imbalan yo oleh mawon. Dungane waqiah sing bendina tak waca kali kanca-kanca ngaten. Allahumma yassir lana bi rizqin halalin thayyibin ajib da'watana bi haqqi suratil waqiah wa bi haqqil ismil mu'adhdhab hurmati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kajar ijab. Sing rada isi sing terakhir, ditambah mana? Allahumma yassir lana bi rizqin halalin wa ajil bihi ya dzal jalali. Ya kafi ya kafi. Jadi subuh kula waca niku. Wa'ajil ya Allah yang kapan rezeki sing halal wa'ajil bi cepet Gusti sakniki Gusti badhe liatin iki jadi ya boleh-boleh aja lah kita semuanya seperti itu tapi monggo memang ini di akhir Ramadan ini kalau kita mau evaluasi puasa kita barangkali bisa kesana nih alhamdulillah saya sangat karena Pak Ngapunten, jadi penentuan kita menjadi baik dan tidak itu kan sebenarnya keputusannya di kita sendiri. Ya, Pak Ngapunten Pak Panani barangkali salah Pak Sumaidi atau kocok-kocok. Kulo niku kadang-kadang niku belajar nakrir, belajar naling atau niku menang-menang niki sinau tak goleki sumber-sumber. Nah, kalau buku cilik sing diulang nang lari-lari nang kanca-kanca niku kalau ngeringkes napa ning tulisane penyebut Syekh Abu Bakar Sato ning Kifayatul Adiyah. Beliau niku kan kalau memilah tasawufi kan runtut sekali di mukadimahnya. Ada batasannya, ada sasarannya, ada buahnya, ada hukumnya, ada fadilahnya, ada nisbatnya, dan ada sumbernya. Ada yang terakhir itu kemudian disebut masailu. Akhirnya pun pada saat kita belajar ngaji-ngaji yang semacam ini
Niki kalau kita belajar tasawuf, memaafkan kan kaitannya dengan masalah tasawuf. Ya kalau diurut itu masuk. Kalau hadduhu kata Syekh Abu Bakar Sato, batasannya tasawuf itu ya yaitu ilmun yu'rafu bihi ahwalan nafsi wa sifatiha ad-damimah wal mahmud. Ya, jadi pertama memang tasawuf ini ingin mengetahui kerendah yakin itu sebenarnya. Setelah kita menerima keterangan semacam itu, kok kejadian betul ben nikah wong karek kan belas. Jadi kan belas titik berkacili telepon ora. Niki terus pundi kita bersikap. Nah, ini hati diolah hati. Nah, setelah itu memang kita bisa, enggak? Sasarannya namanya kita belajar ngaji yang model seperti ini, sasarannya memang hati. Jadi maudhu'ai tasawuf ini memang an-nafsu fi aisuma. Nah, ini dengan sekiranya barang sing kira-kira awak ngerti kualitas kita di sini. Kualitas kita di sini. Ngelek ngekeni buah ngelek buah tasawuf niku kan at-tawassul. Tawassul niku nyambungnya dibagi loro. Siji tahliyah gawe kha niku dan yang kedua tahliyah gawe ha. Yang tahliyah niku tahliyatul qalbi anil aghiya. Tapi kalau tahliyah niku tahliyah bi masyahidil malikil bi musyahadati malikil. Jadi ingin hati ini menjadi kosong ning urusan hiruk pikuk duniawi ini dan kita ingin mengisinya untuk bisa musyahadah terhadap Allah. Kan arahnya ke sana memang. Arahnya ke sana. Kalau kita saya kagum kita sing sudah sepuh-sepuh arah sana. Nah, kemudian yang menjadi perhatian kula ternyata kata Syekh Abu Bakar Sato, belajar tasawuf apapun itu pada akhirnya adalah pada saat eksekusi kita, keputusan kita terhadap hati. Sudah kita milih yang mana, ini yang menentukan. Nah, karena pada akhirnya kita belajar semacam ini mesti menentukan pilihan. Dan pilihan-pilihan ini yang akhirnya kadang-kadang lodo wedi, kadang tambah ini tambah sembrono. Belum tentu tambah pinter itu tambah bagus. Namun tadi buka aib buka aib. Kalau zaman wonten ning Watahin Lumilik itu lepasan. Nah, karena ngaji fikih, katanya dipikir ngaten. Batasane wong sahur niku subuh dudu imsak. Ada dipikir. Berarti santri-santri sak golongan kula ilmune tambah. Lho sak durunge ngaji niku nek masjid Nur niku imsak kurang 2 menit wis wedi kan. Sapi sing ngaji niki. Sapi sing ngaji masjid Nur niku wis imsak. Lho kula sak kanca-kancane bengok-bengok sikap. Niku jadi tambah pinter tambah pinter tambah. Dari mesti lho awake dhewe kanca-kanca kemenak niki duhane niki ngalah wong tani. Wong tani niku lek posoan niki duhane ana sing 8 rakaat. Kanca-kanca kemenak telat enggak. Kok ngantuk aku sih. Tambah pinter tambah. Lho ini yang sulit. Napa niki kira-kira sing kalian Rasulullah niku ditegas nih manis dada ilmu walam yasdad min Allah illa hudan. Nah makanya kita tambah pinter ini maka tidak boleh sembrono, harus meminta benar petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin ingkang kula hormati, mungkin sing kula terakhir niki mangke wonten Mas Hafid ingkang nyatu ada yatiman barangkali tidak perlu terlalu panjang. Kalau dereng mau kita terus terus niki monggo kita praktekaken saja. Pokok rumusnya tambah ngerti, tambah
tambah sae gitu. Nah, nggih wonten sing tambah ngerti tambah susah niku nggih. Malah saya kira yang betul begitu. Tambah ngerti tambah susah. Nah, tambah ilmu kata tambah bingung. Jadi bingung itu bagian dari proses pilihan. Nah, saya juga tidak tahu juga kalau sudah dihadapkan kepada masalah-masalah pilihan ini balik nang tasawuf milih yang mana. Contoh ngaten iki contoh. Kalau kita belajar fikih poso. Kalau di madhab Syafi'i ini bukan apabila ada orang sengaja tidak puasa, itu kan qadanya ya satu tetap satu. Tapi kalau kita ke Hambali sedikit, contoh di Syekh Abu Bakar Minhajul Muslim, kalau ada orang tidak puasa sengaja satu hari, itu maka sama dengan kafarat, nyaurnya harus 60 hari. Misalnya ada kasus seperti itu. Kita ini menghadapi masalah. Nah, kalau ada orang sengaja tidak puasa satu hari, terus kita pilih yang mana? Apakah pilih yang tetap satu hari? Apakah pilih yang 60 hari? Niki orang yang berhasil ngaji tasawuf, maka keputusannya begini. Kalau bagi orang lain, ngukumi orang lain itu pakai yang ringan. Terus diniai, oh ya setino ae. Tapi kalau kita sendiri, ini butuh waduh, ini butuh sulit hati. Ini kok tasawufnya sukses. Tasawufnya sukses. Kamera tasawuf. Kamera tasawuf. Nah, makanya hal semacam ini penting. Jangankan kita. Kulo moco riwayate Abu Yazid Al-Bastami. Niku tokoh kita tasawuf. Niku mawon merasa menggigil pada saat berhadapan dengan orang Arabi Balkh. Saat disindir ngoten. Kan kita itu kalau belajar aswaja kan mesti nyebut-nyebut Abu Yazid Al-Bastami. Nah, saat ketemu dengan orang-orang Arabi, orang desa, niku terus ditanya oleh orang desa. Ngapunten Yai, zuhud niku cara jenengan napa Yai? Tapi zuhud iku lek gak ono aku ya gak mikir. Lek ono ya tak gunakno. Panganan ya ngono, lek gak ono aku gak tau mikir, kata Abu Yazid. Nah, lek ono ya tak pangan. Kira si Arabi, lek masalah ngaten mawon lak sami kali kiri nggih kula ya. Berarti ngaten. Nek masalah gak ono gak dipikir ono dipangan kan persis kalian asu nggih kula. Lah terus nek cara kula mboten jare wong desa. Sing diarani zuhud niku lek cara kula nggih lek gak ono nggih mboten usah dipikir menawi wonten kula paringaken tiyang. Niku malah Abu Yazid ini mendapat, Masya Allah. Ternyata saya mendapat ilmu penting dari orang desa. Ini sami kali kita sendiri kalau sudah tasawufnya ini matang Pak. Jadi insya Allah kita sendiri selalu mengambil hikmah dari yang ada. Niki monggo di simpul mawon. Dari tema awal kalau kalian menyasui kepingin maringi pangapura dumateng sinten kemawon. Kita jangan kalau bisa tidak sampai meminta maaf. Kalau meminta maaf berarti kita memang punya salah. Kalau ada oraf lain lagi, tapi hakiki kita berusaha untuk tidak meminta maaf, tetapi kita untuk bisa berusaha memberi maaf. Dan memberi maaf itu pun kalau gandeng kali wacana sanesipun ngaten. Ternyata orang memberi maaf atau tidak itu bukan substansinya di kesalahan. Jadi memberi maaf atau tidak itu bukan substansinya di kesalahan. Tapi substansinya balik ning ati kita sedaya niki ada kepentingan apa dengan masalah itu. Contohnya nggih, kula nampi sanget nggih, contohnya kula tampi ngaten kalau lebok ati tenan. Niki ngaten. Contohnya panjenengan atau kula pas sembahyang khusyuk-khusyuke ngimami
Terus matur ngaten ono arek cilik mlayu terus nyundu panjenengan. Des. Ngapunten niki kula tak matur mawon Kyai Silingan kan ngratos pada dipun taun. Nah, kira-kira awake dhewe niki makel pas ngimami serius matur ono arek cilik langsung maju jotos dina. Ngapunten jujur mawon. Nesu. Nesu ya. Salah aja lah nesu. Datang ngeten mari salat jalan nuwes. Sopo iku marek? Aku orang sing jawab, putu jenengan. Putu pawal. Cinta goreng-goreng loh. Coba. Berarti sing gare nesu niku no. Langsung bayang gak susu-susu sholat tenan kok mono arek cuy numpak kenjenan pukul kok mau disundu goblok sampai runtuh metu lah dan semua terus sopo kurang ajar sholat nyuruh oh jangan masjid ada jili-jili ada sing jawab putu ya kasih tau bisa kasih kan berarti bukan di masalahnya itu tapi ning jero ati. Masyaallah. Sila kalau buat main itu oleh wonten wong lanang nang sing wedok manut ngaten buat main. Beti. Soale pancen yakin kalau oleh ana wong lanang wedi nang wong wedok, pancen sing wedok iki istimewa. Karena negara Kok ke ayune, kok ke kaya karenge. Kok pancen awake dhewe gak bondo apa-apa. Wah, anjuran renungan orang marah-marah itu semuanya kan. Ini kalau delok deh ilmu psikologi ini karena keperluan, karena kepentingan. Yang kedua karena ketakutan, karena wedi. Nah, dan ini yo ngapunten mawon terus misalnya wonten kanca-kanca kepala sekolah atau KUA nggih kaku. Wah, niku ning pasar niku diseneni kalian. Pak, kalau belanja jangan begitu, pada orang miskin jangan begitu. Membayar itu seragaman kok begitu sifat emas sebenarnya. Saya ingin terus diurusin. Iku kawane Pak Muhajir. Orang waduh nih kategori. Ini karena ketakutan. Ini dibebasi itu. Jadi boleh karena ketakutan, karena kepentingan itu juga ada yang karena cinta. Ini dipraktekno di kampung-kampung penting. Ini mugi-mugi selama kita ngaji dengan contoh-contoh simbol aturaken panjenengan saged napa praktek siji-siji kalau ada kekurangannya ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat yang dunia terima kasih saya serahkan kepada pemandu acara.